Jakarta itu kota air. Hujan tropis yang diperkirakan terjadi sejak 5.000 tahun yang lalu telah membentuk sungai dan daratan. Inilah yang menjadikan nama-nama kampung di Jakarta mengacu pada nama sungai, tanjung, pulau, seperti Kampung Pulau, Rawa Bambu, dan Lebak Bulus. Jakarta itu kota pohon, aliran sungai yang mengalir dari hulu yang membawa debu vulkanik atau lumpur itu telah mengendap dan menjadikan tanah subur, sehingga di Jakarta banyak tumbuhan endemik yang mana nama kampung di Jakarta menggunakan nama-nama pohon. Itu sebabnya nama kampung di Jakarta banyak yang menggunakan nama pohon seperti Menteng, Gandaria, Bintaro, dan lain sebagainya. Jakarta itu kota durhaka. Banjir yang sudah berlangsung lama, tumpukan sampah yang mencemari lingkungan, dan hilangnya ruang hijau terbuka, serta munculnya krisis air bersih, menyebabkan Jakarta juga adalah kota durhaka. Itu sebabnya, mengacu pada kita harus melakukan aksi. Yang jelas adalah mengembalikan fungsi bantaran khususnya dan pangkalan sebagai ruang publik atau ruang sosial masyarakat untuk berkegiatan, untuk beraktivitas. Makanya kami sendiri pun merasa apabila nanti kalau seandainya dibeton, apa yang bakalan terjadi. Kalau bisa pangkalan ini biar hidup kembali lagi, ya dibikinin lah seperti jalanan buat enak buat masyarakat untuk beraktivitas, seperti kayak mengeduk atau menyuci gitu, biar enak jalannya, jangan terlalu balak. Itu harapan saya sih, Kang. Berbagi ruang sungai dan ekologi Jakarta. Kalau misalnya sungai ini sampai terbetonisasi, nggak mungkin kita untuk turun bisa langsung ke sungai ini, karena kan kalau di beton agak curam. Jadi banyak sih kerusakan-kerusakan misalnya sampai terjadi di betonisasi. Ekosistem yang ada di sini pasti nggak akan beranak pinak. Kemauan kita sih ya tetap natural seperti ini. Penyelesaian banjir tidak semata-mata diatasi dengan infrastruktur, namun bagaimana berbagi ruang dengan air. Dengan kata lain, alam dan manusianya juga harus dilakukan pendekatan. Ya kalau air lagi jernih, bening, banyak aktivitas di sini. Banyak orang cuci pakaian, orang mancing, cari umpan-umpan buat ternak. Banyak dah. Harapan kita sih ya mudah-mudahan ini pangkalan nggak dibenteng dah, gitu maksudnya. Itu artinya perlu dikembalikan ke kawasan hijau di berbagai tempat di bantaran sungai dan situ-situ yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Pengennya sih seperti kayak ini gitu, nggak banyak sampah, nggak ada area limbah gitu. Kalau harapannya ya kali agak bisa bening aja lagi, maksudnya nggak ada pencemaran. Tempat-tempat ini harus dikasih cincin atau ruang hijau. Maunya sih seperti dulu lagi, rapi gitu, dibersihin semua ini. Pokoknya fungsi kayak dulu lagi dah. Banyak orang nyuci jadi resep ngeliatnya. Kalau dipilih betonisasi atau naturalisasi? Oh, natural. Pangkalan saya itu biar asri aja kayak dulu. Gimana saya dulu untuk bapak saya pinggir kali. Terus anak-anak saya bisa main. Saya pengen kayak dulu aja di pangkalan. Terutama kawasan cincin hijau yang besar itu ada di kawasan selatan Jakarta, dari Pasar Minggu hingga ke Puncak. Nah ini aja udah berapa kali bikin pangkalan itu tuh. Ada kali lebih dari 5 kali hancur terus tuh dari bambu. Tapi kalau di beton jangan dah. Soalnya banyak yang udah buang beton kita. Bikin undakan tanah tangga-tangga ini. Daripada sayang jadi nggak bermanfaat, ya kita manfaatin aja di tangga gitu. Ini beton dibuang ini.
Kota Lestari. Kota Lestari itu adalah sebuah kota yang mengedepankan kearifan lokal yang berbasis budaya. Bagaimana kota itu bisa hidup berdampingan dengan ekosistem, dengan mementingkan resapan air, ruang terbuka hijau. Dan kita tidak pernah menyampingkan bahwa asal-usul kota tersebut, sehingga inilah suatu perjuangan untuk generasi kita ke depan untuk menciptakan sebuah ruang sumber daya air yang sangat mereka butuhkan di kemudian hari. Jangan sampai kita tidak pernah melakukan apa yang harus kita lakukan terhadap kota ini dan alamnya. Yang kita khawatirkan cuma satu, jangan sampai Jakarta ini menjadi kota yang durhaka.